Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di Sahabat Matematika Channel. Channel belajar matematika yang memang keren buat Anda, karena Sahabat Matematika Channel selalu menyajikan konten pembelajaran matematika yang dikupas secara tuntas dan jelas sehingga benar-benar berkualitas. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan materi bilangan berpangkat. Untuk episode kali ini, subtopik yang akan kita bahas adalah sifat perpangkatan bilangan berpangkat, yang di dalamnya nanti ada 3 sifat. Sifat yang bagaimana atau sifat apa saja, ternyata nanti Anda ikuti dengan baik. Maka dari itu, siapkan pikiran, hati, dan diri Anda untuk benar-benar hadir dan fokus mengikuti pembelajaran ini dengan seksama dan sepenuh hati, agar Anda benar-benar bisa merasakan manfaat dari kehadiran video ini. Dan juga Anda berkesempatan untuk beramal soleh dengan cara membagikan video ini kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat untuk sesamanya. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, sedangkan Anda mendukung perkembangan dari Sahabat Matematika Channel, silakan Anda subscribe, like, dan komen Anda adalah sangat berarti bagi kami. Tetapi andaikan tidak berkenan, tidak mengapa, kami apresiasi kebersamaan Anda bersama kami di Sahabat Matematika Channel. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasannya. Ya, mari kita lanjutkan untuk pembahasan materi sifat bilangan berpangkat. Pada edisi kali ini kita akan membahas sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Bagaimana hasil dari suatu perpangkatan dari bilangan berpangkat? Perhatikan contoh kasus yang pertama. Saya punya bilangan negatif 3 pangkat 3 dikuadratkan. Ingat, definisi perpangkatan adalah perkalian berulang dengan banyak faktor sebanyak pangkatnya. Kita abaikan dulu bilangan yang berada di dalam kurung. Seolah-olah berpikir kita kurung kuadrat, sehingga kita sembunyikan dulu isinya kurung. Berdasarkan definisi, kurung dikuadratkan akan sama dengan kurung dikali kurung. Kemudian isi dari kurung kita kembalikan, negatif 3 pangkat 3. Maka di sini juga bilangan yang sama, karena yang dikuadratkan itu isi dari kurung itu. Nah, setelah itu kurung yang pertama kita lihat, negatif 3 dipangkatkan 3. Kurung yang kedua juga negatif 3 dipangkatkan 3. Kembali ke definisi, negatif 3 dipangkatkan 3 berarti perkalian ulang negatif 3 sebanyak 3 faktor. Demikian juga faktor yang kedua, negatif 3 dipangkatkan 3, kita nyatakan sebagai negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sebanyak 3 faktor. Seperti yang sudah kita belajar sebelumnya, tanda kurung pengelompokan tidak berpengaruh terhadap hasil operasi perkalian. Maka tanda kurung pengelompokan ini bisa kita hapus
Yang terjadi adalah perkalian berulang dari bilangan negatif 3 sebanyak 6 faktor. Perkalian negatif 3 sebanyak 6 faktor berdasarkan definisi adalah negatif 3 dipangkatkan 6. 6 berasal dari 3 ditambah 3, maka kita tulis negatif 3 pangkat 3 ditambah 3. Kemudian berdasarkan definisi perkalian, penjumlahan berulang 3 ditambah 3 adalah bentuk perkalian dari 2 kali 3. Sehingga negatif 3 dipangkatkan 3 ditambah 3 sama dengan negatif 3 dipangkatkan 2 kali 3. Sekarang kita lihat 2 kali 3 berasal dari negatif 3 dipangkatkan 3 kemudian dipangkatkan 2. Ternyata hasil akhirnya adalah negatif 3 pangkat 2 kali 3. 2 adalah pangkat yang di luar kurung, sedangkan 3 adalah pangkat bilangan yang berada di dalam kurung. Oke, untuk lebih jelasnya saya berikan contoh kasus lagi. Contoh yang kedua, 5 kuadrat dipangkatkan 4. Nah, dengan cara yang sama seperti kasus yang pertama, maka 5 pangkat 2 dipangkatkan 4 bisa kita nyatakan sebagai bentuk perkalian berulang 5 pangkat 2 sebanyak 4 faktor. Bilangan yang di dalam kurung masing-masing 5 pangkat 2 kita nyatakan sebagai perkalian berulang 5 kali 5 yang masing-masing 2 faktor. Kemudian tanda kurung asosiatif yang tidak mempengaruhi hasil perkalian kita lenyapkan. Maka menghasilkan perkalian berulang dari 5 sebanyak 8 faktor. Kembali ke definisi, perkalian 5 berulang sebanyak 8 faktor merupakan penjabaran dari 5 pangkat 8. Sekarang perhatikan 5 pangkat 8. 8 diperoleh dari 8 faktor di sini. Sedangkan 8 faktor ini diperoleh dari 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Maka 5 pangkat 8 kita nyatakan sebagai 5 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Penjumlahan berulang 4 suku dapat dinyatakan sebagai bentuk perkalian 4 kali 2. Maka 5 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 kita tulis menjadi 5 pangkat 4 dikali 2. Kembali perhatikan, 2 merupakan pangkat dari 5 berada di dalam kurung, sedangkan 4 merupakan pangkat yang di luar kurung. Jadi dari kasus nomor 1 bahwa negatif 3 dipangkatkan 3 dipangkatkan 2 tadi hasilnya adalah negatif 3 pangkat 2 kali 3, yang mana 2 adalah pangkat di luar kurung dan 3 pangkat di dalam kurung. Kemudian kasus 2 bahwa 5 pangkat 2 dipangkatkan 4 hasilnya adalah 5 pangkat 4 kali 2. 4 adalah pangkat yang di luar kurung dan 2
pangkat yang di dalam kurung, maka bisa kita tarik simpulan umum sifat 3.1 ketika ada bentuk perpangkatan A pangkat N dipangkatkan M akan sama dengan A pangkat M dikali N, dengan M merupakan pangkat di luar kurung dan N-nya pangkat di dalam kurung. Untuk A, M, dan N berlaku pada bilangan real. Jadi dengan bahasa mudahnya, perpangkatan bilangan berpangkat hasilnya merupakan bilangan berpangkat dengan basis yang sama, sedangkan pangkatnya merupakan perkalian dari pangkat-pangkatnya. Ini sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Nah, selanjutnya akibat dari sifat 3.1. Kalau saya punya dalam kurung 7 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4 dipangkatkan 2, bagaimana nanti? Ya seperti sebelumnya, kita anggap saja yang di dalam kurung itu seolah-olah tidak ada apa-apa, berarti kurung kuadrat artinya kurung kali kurung. Kurung kali kurung. Nah, karena yang di dalam kurung itu 7 pangkat 3 kali 5 pangkat 4, maka bilangan yang kita kalikan berulang adalah kurung yang berisi 7 pangkat 3 dikalikan 5 pangkat 4. Nah, di sini ada tanda kurung pengelompokan yang tidak berpengaruh terhadap hasil perkalian, kita hilangkan dulu. Nah, kita peroleh bentuk perkalian gabungan seperti ini. Kemudian ada 7 pangkat 3, 7 pangkat 3 basisnya sama, 5 pangkat 4 dengan 5 pangkat 4 basisnya sama. Berdasarkan sifat komutatif bisa ditukar tempat, maka 7 pangkat 3 kita kumpulkan dan 5 pangkat 4 juga kita kumpulkan. 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3 kembali pada sifat perkalian berpangkat dengan basis sama, maka menjadi 7 pangkat 3 ditambah 3. Demikian juga 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4 adalah 5 pangkat 4 ditambah 4. Kemudian kita sederhanakan. 3 ditambah 3 kita nyatakan sebagai 2 kali 3, dan 4 ditambah 4 juga kita nyatakan sebagai 2 dikali 4. Nah, dengan demikian 7 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4 dikuadratkan sama dengan 7 pangkat 2 kali 3 dikalikan 5 pangkat 2 kali 4, yang mana 2 kali 3 diperoleh dari pangkat di luar kurung dikalikan pangkat di dalam kurung. Demikian juga 5 pangkat 2 kali 4, 2 kali 4 diperoleh dari pangkat yang di luar kurung dikali dengan pangkat yang di dalam kurung. Nah, dari sini kita dapatkan akibat dari sifat 3.1, yaitu sifat 3.2. Kalau kita punya bentuk umum A pangkat P dikali B pangkat Q kemudian dipangkatkan N, akan sama dengan A pangkat N kali P dikali B pangkat N kali Q, dengan N adalah pangkat yang di luar kurung, sedangkan P dan Q adalah pangkat yang berada di dalam kurung. Nah, demikian akibat dari sifat 3.1 lahirlah sifat 3.2, bahwa kalau ada A pangkat P dikali B pangkat Q dipangkatkan N akan sama dengan A pangkat N kali P dikalikan B pangkat N kali Q. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Kasus berikutnya. Sekarang bentuk pembagian 5 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 4 dipangkatkan 3. Nah,
kembali lagi pada definisi perpangkatan, maka 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 4 dipangkatkan 3 adalah perkalian berulang 3 faktor dari 5 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 4. Nah, demikian. Selanjutnya 5 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 4 kita nyatakan sebagai berikut. Ya, tanda bagi titik 2 kita jadikan tanda bagi per. Ya, jadi kita rubah bentuk tampilan dari pembagiannya saja dari titik 2 menjadi tanda per. Untuk apa? Untuk memudahkan pengelompokan saja. Nah, sekarang kita peroleh bagian pembilang 5 pangkat 7 dikali 5 pangkat 7 dikali 5 pangkat 7, sedangkan penyebutnya 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Maka kita jadikan satu bentuk pembagian per menjadi 5 pangkat 7 dikali 5 pangkat 7 dikali 5 pangkat 7 per 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Selanjutnya kembali ke sifat perkalian bilangan berpangkat yang berbasis sama. Maka 5 pangkat 7 dikali 5 pangkat 7 dikali 5 pangkat 7 dan 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 bisa kita nyatakan sebagai 5 pangkat 7 tambah 7 tambah 7 per 3 pangkat 4 tambah 4 tambah 4. Seperti sebelumnya, kita nyatakan sebagai bentuk perkalian 5 pangkat 3 kali 7 dan 3 pangkat 3 kali 4. Jadi pangkatnya kita nyatakan sebagai bentuk perkalian. Nah, atau kita kembalikan tanda baginya ke bentuk titik 2. Kita perlu seperti ini. Maka 5 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 4 dipangkatkan 3 sama dengan 5 pangkat 3 kali 7 dibagi 3 pangkat 3 kali 4. Yang mana 3 merupakan pangkat di luar kurung, ini 3, sedangkan 7 dan 4 adalah pangkat dari bilangan yang berada di dalam kurung. Dengan demikian bisa kita simpulkan atau kita dapatkan sifat 3.3. Ketika kita punya dalam kurung A pangkat P dibagi B pangkat Q, kemudian dipangkatkan N, akan sama dengan A pangkat N kali P dibagi B pangkat N kali Q. Sekali lagi, N-nya adalah pangkat di luar kurung yang saya beri tanda merah. P dan Q adalah pangkat dari bilangan-bilangan yang berada di dalam kurung. Oke, demikian tadi 3 sifat dari perpangkatan bilangan berpangkat. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan silakan Anda ikuti di tayangan video kami berikutnya yang akan menyajikan pendalaman melalui pembahasan soal-soal yang terkait dengan apa yang sudah kita bahas pada video sebelumnya dan juga video episode ini. Sampai berjumpa dalam channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.